penuhkan hati dan jiwa kami oleh kebenaran firman-Mu, agar supaya kami berpegang teguh selama kami bersama-sama menjalani kehidupan di muka bumi ini, Tuhan. Biar itu tertanam dalam ketika kami mengalami proses pertumbuhan dari hari ke hari menuju level yang lebih lagi diperkenan di hadapan Tuhan. Biarlah rasa takut dan gentar hormat kepada Engkau itu tertanam terus sepanjang hidup kami, bahkan sampai generasi ke generasi. Ya Roh Kudus, tolong buat kami memahami, buat kami semua memahami. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita kembali bertemu melalui ibadah online ini, keluarga jemaat persaudaraan Immanuel. Tema yang akan kita angkat adalah hold fast to the fear of God. Artinya begini, berpegang teguh, kuat, memegang rasa takut kepada Tuhan. Ayat yang saya ambil tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-10, yang bunyinya demikian. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Penegasannya dikatakan sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Saudaraku, ini disampaikan perkataan ini oleh seorang nabi yang dikasihi Tuhan, Nabi Musa. Dia seorang nabi yang diperkenan, dikaruniai, dianugerahi Tuhan. Jumpa muka dengan muka. Menyampaikan satu pesan yang sangat mendasar sekali, bahwa rasa takut dan gentar kepada Tuhan itu harus tertanam dalam di tengah kehidupan bangsa Israel, juga kepada anak-anak mereka, dan tentunya yang dimaksudkan juga terhadap generasi-generasi penerus. Kenapa hal ini penting? Musa menjadi saksi nyata melihat sebuah kenyataan bagaimana di samping Tuhan itu berbelas kasih kepada bangsa Israel, tetapi juga Tuhan adalah api yang menghanguskan. Itu sebabnya di depan matanya sendiri dia menyaksikan ratusan bangsa Israel tewas karena mereka gegabah. Dan Tuhan menyatakan murkanya karena tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan. Mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut. Mereka membenarkan diri mereka sendiri menurut konsep pemikiran mereka sendiri. Tidak ada sama sekali rasa hormat kepada Tuhan yang membebaskan mereka dari penjajahan di tanah Mesir. Kembali kepada fear of God, takut kepada Tuhan. Seringkali orang muncul rasa takut itu tiba-tiba. Ketika terjadi satu dua peristiwa yang mengejutkan mereka, lalu mereka tersungkur. Itu baik, tetapi bukan itu yang Tuhan maksudkan. Firman Allah mengatakan bahwa rasa takut akan Tuhan itu harus berkesinambungan seiring dengan proses pertumbuhan rohani seseorang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan sampai ketika dia lahir baru, dia begitu hormat terhadap hadirat Tuhan, kemudian beranjak rohaninya, mulai dia terjun dalam sebuah pelayanan, pekerjaan Tuhan, aktif di satu ranah kegiatan agama Kristen. Tiba-tiba ketika dia dipakai Tuhan, lalu mulai muncul hal-hal yang Tuhan sangat tidak sukai. Bertindak gegabah, menyelewengkan pengajaran firman Tuhan tanpa sadar, atau memanipulasi
ayat-ayat firman Tuhan, padahal di balik semua itu mengandung unsur pembenaran diri. Dengan mencuplik 1-2 ayat, bukan itu yang Tuhan mau. Takut akan Tuhan harus tertanam seumur hidup kita. Bahkan kita harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi penerus, apalagi di dalam lingkup pelayanan pekerjaan Tuhan, bahwa itu harus terbawa dalam setiap kegiatan kehidupan, entah dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, usaha, apalagi di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam segala tindakannya tidak terlalu gegabah, sembrono, sembarangan menggunakan, memanfaatkan nama Tuhan atau ayat-ayat firman Tuhan. Ini banyak terjadi dalam dunia kekristenan sendiri. Saya ingin pesankan kepada khususnya keluarga JPI, Jemaat Persaudaraan Immanuel ini. Mari kembali kita diingatkan bersama-sama untuk pegang teguh, kuat-kuat, erat-erat. Selalu tertanam rasa takut dan gentar akan Tuhan. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Ketika kita melakukan kesibukan, sesibuk apapun juga ingat bahwa semua adalah bagian daripada kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Perjanjian Lama memberikan gambaran seolah-olah Allah kita adalah Allah perang di samping Allah yang kasih, Allah yang mengasihi bangsa pilihannya. Allah menyatakan kedahsyatannya seperti api yang menghanguskan, karena Dia Maha Kudus. Dan jangan coba-coba gegabah, sebab kuasa Tuhan begitu nyata, melenyapkan orang-orang yang tidak lagi bisa menghormati hadirat Tuhan. Memasuki era perjanjian baru, kita juga melihat, saudaraku, pemberitaan-pemberitaan, ya, pesan-pesan daripada rasul-rasul kepada regenerasi. Sebagai contoh, salah satunya adalah Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, engkau yang terdidik, engkau yang memiliki fondasi iman yang begitu dalam, tertanam bukan hanya dari mamahnya yang bernama Ineke, tetapi dari nenek moyang neneknya sendiri, Louis. Turun-temurun tertanam. Dan ini tentu menggembirakan. Ini fondasi yang mengokohkan bagi seorang yang terjun di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai pekerjaan Tuhan itu menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh para pelaku di dalam lingkup pelayanan pekerjaan Tuhan. Mimpi terlalu besar, yang kecil pun tidak bisa dipercaya. Lalu memanipulasi ini dan lain sebagainya, dengan menggunakan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang cuplik asal cuplik tanpa melihat konteksnya. Motivasi yang tidak murti di sebuah ranah kegiatan keagamaan yang tentunya seharusnya diutamakan nilai-nilai rohani. Nilai-nilai rohani yang membentuk diri kita sendiri, juga yang bisa kita radiasikan, kita tebarkan kepada orang-orang yang kita layani. Sehingga kepada orang-orang yang menerima berkat pelayanan yang kita bagikan itu juga tertanam rasa takut akan Tuhan, bukan rasa takut kepada seorang pendeta. Apalagi era zaman akhir ini, sebagaimana kita ketahui, bencana demi bencana, wabah, dan kejadian per kejadian semakin menggetarkan tanpa bisa dikendalikan dan sangat mengejutkan. Saya percaya di balik kedaulatan Tuhan, Tuhan punya maksud agar makhluk ciptaan yang ditempatkan di bumi ini bisa berbalik kepada Sang Pencipta.
berbalik tersungkur, memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sebab kuasa Tuhan tidak terukur, tidak bisa dibandingkan oleh kuasa apapun juga. Supaya manusia hanya mengandalkan dan berharap kepada kekuatan kuasa Tuhan sepanjang hidupnya. Pesan saya, bukan hanya untuk diri sendiri. Beritahukan kepada sesama saudara, jika ada tindakan-tindakan yang terlalu ngawur, ingatkan, hati-hati, tanamkan terus rasa takut akan Tuhan. Apalagi kepada kader-kader atau generasi penerus, atau orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dibina. Jangan sampai mereka menyembah, mengarah kepada satu idola, yaitu diri kita sendiri, orang yang melayani. Arahkan jiwa-jiwa tersebut untuk memandang Tuhan, bahwa kita hanya merupakan pelayan, tetap humble, tidak memiliki apapun juga, sebab jiwa adalah milik Tuhan. Pelayanan juga milik Tuhan. Jadi kalau kita bekerja Tuhan, untuk Tuhan, maka kerjakan dengan segenap hatimu, tetapi ingat, itu semata-mata didasari rasa takut dan kasih kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan mempercayakan, mungkin dari skala pelayanan-pelayanan terbatas, akhirnya beranjak, bertumbuh, dipercaya Tuhan kembali untuk pelayanan-pelayanan yang lebih luas areanya. Dan hindarkan diri untuk terjebak dengan satu obsesi atau ilusi mimpi gede. Bagaimana Tuhan bisa percayakan hal-hal, perkara-perkara yang lebih besar dan diperkenan di hadapan Tuhan, sementara yang kecil saja kita sudah seringkali banyak mengabaikan atau tidak menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan dalam diri kita. Dan akhir kata, saudaraku, ada berkat Tuhan, janji Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang kudus, berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan sepanjang hidupnya, karena mereka tidak akan mengalami kekurangan. Bahkan sebaliknya, mereka akan mengecap, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun sepanjang hidupnya juga mengalami banyak pembentukan, kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang mengalami terpuruk, tetapi Tuhan menarik kembali orang yang dikasihinya. 7 kali orang benar itu jatuh, ia akan bangkit kembali, sebab hatinya melekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita selama-lamanya. Terima kasih buat Pak Lukman yang sudah menyampaikan seluruh kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita masing-masing. Dan mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa. Tuhan, terima kasih buat seluruh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh firman itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Dan kami berdoa juga buat Pak Lukman, berkati hamba-Mu ini beserta seluruh keluarga dalam setiap pelayanannya. Berkati juga saudara-saudara kami yang dalam kondisi lemah tubuh, Tuhan, kiranya melawat, menjamah, menyembuhkan. Dan kami berdoa buat bangsa dan negeri yang kami kasih, Indonesia, kiranya ada keselamatan, ada berkat damai sejahtera, ada lawatan Kristus bagi saudara-saudara kami, bagi seluruh bangsa kami. Juga memberkati para pemimpin di negeri kami, ya Tuhan, beri hikmat marifat untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negeri ini. Juga kami berdoa buat seluruh gereja Tuhan, jadikan gerejamu berkat, umat Tuhan jadikan berkat, dan menyerahkan seluruh dunia ini dalam kondisi pandemi. Kiranya ada kemurahan Tuhan untuk menyembuhkan, melepaskan, serta memulihkan keadaan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Dan kini saatnya saudara-saudaraku kekasih, kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran di dalam persekutuan putranya Yesus Kristus yang penuh kasih, dan di dalam persekutuan Rohnya yang Maha Kudus yang memberikan saudara dan saya hikmat marifat, kiranya menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.